Hai halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang bahayanya self-diagnosis profil anak. Nah, kenapa saya membahas topik ini? Karena saat ini banyak orang yang melakukan pemeriksaan mandiri profil anak dan kemudian melakukan self-diagnosis. Jadi self-diagnosis ini maksudnya adalah mencari dari sumber-sumber di internet dan kemudian mencocokkan dengan hasil profil anak dan kemudian menegakkan diagnosis sendiri tanpa bantuan dokter atau profesional lainnya. Nah, teman-teman sekalian, sangat berbahaya sekali untuk menginterpretasikan tes ANA tanpa bantuan dokter. Karena teman-teman perlu ketahui bahwa untuk menginterpretasikan hasil profil ANA, seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi atau rheumatologi membutuhkan tahapan atau proses untuk mengetahui apakah hasil profil anak teman-teman itu memang memiliki makna klinis tertentu. Nah, proses itu meliputi yang pertama anamnesis. Jadi dokter akan bertanya keluhan teman-teman dan kemudian melihat apakah memang ada gejala yang cocok dengan hasil profil anak itu. Yang kedua, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan itu sangat tergantung dari kecurigaan dokter akan sesuatu penyakit tertentu. Jadi, pemeriksaan lanjutan itu bisa merupakan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah lanjutan, atau misalnya pemeriksaan radiologi, misalnya radiologi sederhana atau pemeriksaan MRI. Jadi memang untuk bisa menginterpretasikan hasil tes ANA ini membutuhkan suatu proses dan tidak bisa dilakukan dengan self-diagnosis. Nah, teman-teman sekalian, saya mau memberikan contoh nih. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan hasil profil ANA anti-SSA dan anti-SSB yang positif. Nah, kemudian bagaimana? Apakah makna daripada hasil ini? Jadi teman-teman sekalian, anti-SSA dan anti-SSB merupakan salah satu autoantibody yang bisa ditemukan pada penyakit-penyakit rematik autoimun, misalnya pada Sjögren, kemudian pada lupus itu juga bisa ditemukan. Namun yang perlu teman-teman ingat, tidak cukup hanya dengan autoantibody ini, kita bisa menegakkan diagnosis Sjögren atau lupus. Jadi kita butuh gejala klinis yang lain, kita butuh pemeriksaan yang lain, pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang yang lain. Nah, misalnya kalau kita self-diagnosis dari googling bahwa anti-SSA atau SSB positif pasti Sjögren syndrome, namun ternyata sebenarnya teman-teman tidak punya gejala Sjögren. Jadi kalau kita mengatakan bahwa seseorang Sjögren syndrome itu biasanya ada gejala utama dari Sjögren syndrome, yaitu mata kering dan mulut kering, dan biasanya ini tidak hanya sekedar keluhan kita mata kering atau mulut kering, tapi membutuhkan evaluasi lanjut bahkan oleh dokter mata dan dokter gigi untuk memutuskan secara objektif kita memang matanya kering atau mulut kering. Jadi tidak hanya berdasarkan keluhan saja. Dan kemudian juga ada kriteria-kriteria yang lain yang kita bisa gunakan. Misalnya kalau Sjögren ada biopsi yang kita bisa lakukan. Nah, kalau memang sudah memenuhi kriteria itu, baru kita bisa katakan sebagai Sjögren syndrome. Jadi tidak hanya sekedar teman-teman mungkin merasa pegel-pegel sedikit dan kemudian melakukan profil ANA dan hasilnya anti-SSA dan SSB positif dan kita langsung mengatakan bahwa diri kita ini menyandang Sjögren syndrome. Jadi diagnosis dengan menggunakan profil ANA tidak sesederhana itu. Nah, saya memberikan contoh yang kedua. Banyak di antara teman-teman yang mendapatkan hasil antijo yang positif. Kita tahu bahwa antijo ini merupakan salah satu autoantibody yang bisa ditemukan pada pasien-pasien dengan polimiositis. Namun, teman-teman sekalian, apakah cukup dengan hasil antijo dan kita melakukan self-diagnosis bahwa kita menyandang polimiositis? Nah, ternyata tidak demikian.
Karena untuk mendiagnosis polimiositis ini butuh gejala-gejala yang lain. Jadi gejala itu biasanya adalah kelemahan otot, terutama bagian proksimal. Misalnya teman-teman sulit mengangkat tangan, atau misalnya dari berjongkok sulit untuk bangkit, itu adalah contoh-contohnya. Jadi harus ada gejala polimiositis yaitu kelemahan otot, dan kemudian biasanya ada pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi CK atau enzim otot akan meningkat, pemeriksaan EMG memang menunjukkan adanya suatu peradangan pada otot, dan pemeriksaan-pemeriksaan ini harus disimpulkan oleh seorang dokter ahli bahwa memang gejala teman-teman mengarah ke polimiositis. Jadi sekali lagi, jangan self-diagnosis dengan hasil profil ANA antijo positif bahwa saya pasti polimiositis. Tidak demikian proses diagnosis dari penyakit-penyakit rematik autoimun. Demikian informasi saya, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya.